the King. Nah, Rut 1 ini tentang Rut 1 ya, saya bahas. Kalau Tuhan izinkan bulan depan membahas Rut 2 dan berikutnya sampai 4 pasal. Nah, kitab Rut ini adalah kitab yang sangat-sangat menarik di dalam Perjanjian Lama. Bahkan kalau Anda lihat Perjanjian Lama itu hanya ada 2 kitab yang dinamai oleh wanita. Wow, satunya apa? Kitab Ester. Satu lagi kitab Rut. Nah, kitab Rut ini memiliki elemen peristiwa yang lengkap. Benar-benar lengkap. Pertama peristiwa apa? Keputusan yang salah. Siapa yang sering membuat keputusan yang salah? Kok nggak ngaku sih? Siapa yang pernah bikin keputusan salah? Nah, ada di Rut, di kitab Rut. Kedua, apalagi peristiwa kehilangan. Banyak yang kehilangan orang tua, orang yang dikasih ya selama masa pandemik. Tetapi saya kehilangan yang sangat-sangat membekas dalam hati saya, dalam hidup saya adalah kehilangan mama kandung saya. Di usia saya yang ke-18 tahun. 2 Mei saya ulang tahun yang ke-18. 1 Mei mami saya meninggal. Jadi hadiah ulang tahun saya ke-18 adalah peti mati mami saya, dan itu nggak pernah hilang dalam ingatan saya. Bahkan suatu hari waktu saya harus menulis positif negatif setiap dekade 10 tahun, waktu saya menulis dekade saya umur 10 sampai 20 saya menangis karena itu tahun di mana saya kehilangan figur seorang mama. Nah, lanjut, apalagi yang ada dalam kitab Rut? Ada kepahitan. Waduh, banyak banget ini suami istri yang kepahitan kan gitu ya. Mau pandemi, mau gak pandemi. Boro-boro suami istri yang muda-muda juga kepahitan. Yang sudah menikah kepahitan. Bahkan apalagi nanti menurun loh. Dari yang muda-muda sampai yang remaja-remaja. Nanti menurun lagi. Yang anak-anak bisa kepahitan. Nah, apalagi ada harapan, tapi ada harapan. Kemudian ada kesetiaan, ada romantisnya saudara. Lihat betapa indahnya kitab Rut ini. Dan yang paling penting, happy ending. Akhir yang bahagia. Nah, kalau kita ringkas kitab Rut ini, kitab Rut pasal 1 bicara tentang kisah pemeliharaan Tuhan. Nah, haleluya. Setiap keputusan yang kita buat pasti ada konsekuensinya. Betul. Anda mau buat keputusan baik, keputusan salah, tetap ada konsekuensinya. Pagi hari ini saya memutuskan untuk melayani firman Tuhan. Saya sudah minum, saya sudah dari jam berapa? Saya 9:30, saya sudah minum suplemen sleep dan sebagainya, teh sleep tea, suplemen sleep, sampai obat tidur supaya saya bisa tidur. Kenyataannya saya baru tidur 3:30 pagi, kan gitu, 3:30 jam 4 pagi. Tapi setiap kali saya melayani itu ada kasih karunia yang luar biasa, diberikan kesehatan luar. Nah, saya buat keputusan benar, tetapi konsekuensinya, itu dia. Terlalu serius mungkin ya. Nah, saya ada kata, tetapi adalah salah untuk berpikir bahwa hidup kita hanyalah konsekuensi dari keputusan kita. Salah kalau Anda berpikir bahwa hanya hidup kita ini hanya konsekuensi dari keputusan. Kitab Rut menunjukkan kepada kita bahwa ada faktor X yang mengatur segala sesuatu dalam hidup kita. Di belakang layar kasarnya. Ada Tuhan yang sedang bekerja mengarahkan keputusan Anda dan saya. Dan setiap peristiwa untuk tujuan kebaikan Anda dan saya. Kita mungkin tidak melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tetapi sesungguhnya tangan Tuhan selalu menjadi elemen yang menentukan hidup kita. Bahkan seorang hamba Tuhan terkenal yang namanya John Piper, dia berkata, pemeliharaan Tuhan itu adalah kedaulatannya yang bertujuan. Nah, maksudnya pemeliharaan Tuhan gini,
Pemeliharaan Tuhan itu selalu membawa rencana Tuhan menjadi sebuah tindakan dan membimbing segala sesuatunya menuju tujuan Tuhan serta menuntun sampai pada penggenapan rencana Tuhan. Sedangkan kedaulatan yang bertujuan itu maksudnya begini. Ini berarti bahwa tidak ada kejadian yang asal-asalan dalam hidup Anda dan saya. Baik itu kejadian baik, kejadian buruk, tidak ada kejadian yang asal-asalan dalam kehidupan anak Tuhan. Bahkan di saat terburuk sekalipun, perhatikan, Tuhan sepenuhnya berdaulat dan memegang kendali. Dan Tuhan bekerja untuk mencapai tujuannya yang baik dan mulia. Karya Tuhan tidak mungkin, karya Tuhan mungkin tidak selalu terlihat oleh kita, namun Dia selalu bekerja di belakang layar. Coba senggol kanan kirinya. Karya Tuhan tidak selalu terlihat dalam hidup Anda dan saya, tetapi Dia selalu bekerja di belakang layar. Nah, kita perlu memberikan gambaran tentang pekerjaan Tuhan yang tersembunyi. Selama masa-masa terburuk, Tuhan itu tetap bekerja dalam hidup Rut, keluarga Rut Elimelek. Jika saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ketika Anda dan saya berpikir, aduh aku buat kesalahan yang besar, aduh aku harus menanggung konsekuensi kerugian, apalagi kesakitan apapun sudah. Ketika Anda dan saya berpikir bahwa Anda berada di titik terendah, ketika Anda dan saya berpikir bahwa Tuhan tidak peduli dengan kita lagi karena kesalahan kita, saya mau ngomong gini, baca sama-sama dikatakan gini, sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan Anda dan saya untuk menyaksikan kesetiaannya kepada kita. Wow, luar biasa. Nah, dalam kitab Rut semua orang tidak tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup mereka. Betul? Kita baca sudah terjadi, ngerti semuanya. Tapi pada saat Elimelek, Naomi, kedua anaknya, Rut, Orpa mengalami itu semuanya, mereka nggak tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan. Tidak ada keajaiban, tidak ada mimpi yang besar, tidak ada visi yang besar, apalagi tidak ada hal-hal yang supranatural. Yang ada hanya orang-orang biasa yang mau melakukan, yang terus melakukan hal yang terbaik. Nah, ini mungkin seperti Anda dan saya. Sepertinya 2 tahun ini nggak terjadi apa-apa, bahkan yang terjadi adalah keadaan buruk demi buruk demi buruk. Ini yang membuat saya pun berdoa, saya pun menangis. Dikira saya nggak mikir ya keadaan yang susah ini. Dikira kita pun mengalami yang keadaan yang sangat tidak enak ini. Kepengennya cepat selesai, kita menghayal, nggak selesai COVID ini. Malah yang tadinya New South Wales nggak banyak, sekarang malah banyak. Sudahlah. Anyway, ini seperti keadaan yang akan kita belajar sama-sama. Nah, dalam lagi sekali tidak ada keajaiban ya. Tidak ada apapun yang supranatural yang terjadi. Tuhan bergerak dengan cara yang misterius tanpa sepengetahuan mereka. Tuhan sedang merangkai kisah hidup mereka menjadi kisah yang menakjubkan. Dan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka jauh lebih besar dari apa yang mereka pikirkan atau sadari selama hidup mereka. Ini loh yang dimaksud bahwa kitab Rut adalah kisah pemeliharaan Tuhan. Nah, konteks kitab Rut terjadi pada zaman hakim-hakim memerintah, dan zaman para hakim-hakim memerintah. Kalau Anda baca hakim-hakim, kitab hakim-hakim itu bangsa Israel itu jatuh bangun dalam dosa loh. Ada siklus berulang-ulang yang terjadi di dalam kitab hakim-hakim. Bangsa Israel berdosa kepada Allah. Kemudian dia teriak-teriak minta ampun, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Akhirnya Tuhan tolong. Pertama waktu mereka berdosa, Tuhan kirim musuh untuk menyerang mereka. Mereka teriak-teriak minta tolong, Tuhan tolong.
Kemudian mereka berdosa lagi. Ya Tuhan tolong mereka berdosa lagi. Allah mendengar seruan mereka dan mengangkat seorang hakim untuk membebaskan bangsa Israel dari serangan musuh. Tapi kenyataannya, apakah mereka bertobat? Tidak, saudara. Berbuat dosa lagi. Dan mereka berdosa kepada Tuhan dan siklus itu terjadi berulang-ulang. Sehingga kitab Hakim diakhiri. Kitab Hakim-Hakim berakhir dengan Hakim-Hakim 21 ayat yang ke-25. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pada masa itu tidak ada raja di Israel. Terus setiap orang melakukan apa yang benar di matanya sendiri. Aduh, ini memberitahu kita bahwa konteks kitab Rut atau kisah Rut terjadi pada saat keadaan bangsa Israel di titik terendahnya. Nah, oke, sekarang kita masuk poin pertama. Rut pasal yang pertama ayat 1 sampai 5. Saya kasih nama krisis. Yuk baca yuk sama-sama yuk, 1, 2, 3. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda bersama istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu adalah Elimelech dan nama istrinya adalah Naomi dan nama kedua anaknya adalah Mahlon dan Kilion. Semuanya orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat 3, perhatikan lebih keras baca, 1, 2, 3. Kemudian matilah Elimelech suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ayat 4 lebih keras lagi, 1, 2, 3. Keduanya mengambil perempuan Moab yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat 5 lebih keras lagi, 1, 2, 3. Lalu matilah juga kedua anaknya yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Saya berharap ini tidak ada yang terjadi ya dalam hidup kita. Bayangin waktu mereka pindah ke Moab. Wah, pertama suaminya mati. Terus anaknya dua-dua menikah dengan orang Moab, perempuan Moab ya. Orpa dan Rut. 10 tahun mereka hidup di Moab. Tiba-tiba Mahlon Kilion dan mati juga. Tinggallah Naomi seorang diri bersama kedua menantunya. Dan kedua menantunya ini pun tidak punya anak. Cerita ini dimulai dengan kelaparan di tanah Israel. Kelaparan ini bukan kebetulan loh saudara. Karena Tuhan itu pernah bicara kepada bangsanya. Kamu akan aku berkati dengan semua yang terbaik. Dengan makanan yang berlimpah. Tetapi kamu harus mentaati peraturanku, perintahku. Tetapi kalau kamu melanggar perintah Allah, maka aku akan menghukum engkau dengan kelaparan. Jadi sesungguhnya kelaparan saat itu yang terjadi di Israel itu adalah akibat bangsa Israel berontak kepada Tuhan. Akibat bangsa Israel tidak taat kepada Allah. Nah, ada sedikit ironi. Bethlehem itu artinya rumah roti. Nah, kita berharap kalau ada rumah roti, pada waktu kelaparan tentu orang akan datang ke Bethlehem, karena Bethlehem itu adalah rumah roti. Dengan kata lain, rumah roti Bethlehem itu adalah jawaban pada saat mengalami kelaparan. Kenyataannya justru di rumah roti tidak ada roti dan terjadi kelaparan yang hebat. Nah, sebagian besar kita tidak tahu artinya kelaparan. Siapa yang pernah mengalami kelaparan? Benar-benar gak bisa makan, kelaparan saudara. Saya ingat waktu saya kecil ini cuman belum sampai kelaparan di mana-mana. Kayaknya kesusahan dalam beras. Karena papi mami saya bersama kami anak-anaknya makan beras jagung. Siapa yang pernah makan beras jagung? Nah itu angkatan, Ilu pernah ya. Beras jagung tuh karena gak ada. Mungkin saat itu saya gak tahu, masih kecil-kecil. Pokoknya tiap hari makannya beras jagung. Dan cuman beras jagung kemudian dikasih kelapa, kemudian dikasih garam. Enak juga ya. Gitu ya. Tapi ini benar-benar kelaparan. Saudaraku, dengar. Mungkin Anda gak pernah mengalami yang benar-benar namanya kelaparan. Tapi akan datang suatu hari.
di mana setiap Anda dan saya akan mengalami kelaparan. Bukan tentang makanan, tentang firman Tuhan. Selagi Anda mengalami kelimpahan firman Tuhan, yuk benar-benar kejar firman Tuhan. Benar-benar bergairah membaca firman, mendengar firman. Mumpung masih kelimpahan. Tiba waktunya loh saudara. Saudara jangan berharap tahun 2022 lebih baik daripada 2021. Saya tidak nakut-nakuti, tapi itu firman. Bahkan masanya akan lebih susah lagi. Dan Anda gedungnya sudahlah cepetan Tuhan datang. Enggak begitu caranya. Justru Tuhan lagi mempersiapkan Anda dan saya. Supaya nanti ya waktu ada kesukaran yang lebih besar. Waktu Anda hari ini mendengar firman. Menguatkan Anda. Bahkan Anda ketemu Yesus lewat firman. Dan ini loh yang membuat Anda dan saya kuat dalam masa-masa ke depan. Haleluya, sama-sama kan haleluya. Dan di tengah kelaparan ada suatu keluarga yang memutuskan meninggalkan Bethlehem dan pindah ke Moab. Ini keputusan yang aneh sih. Keputusan yang lahir dari keinginan manusianya tanpa bertanyakan Tuhan. Saya yakin Elimelech enggak tanya Tuhan. Nah, apakah ini pilihan yang tepat? Tentu saja tidak. Ya. Tentu saja ini pilihan yang salah. Itu tadi saya mau bilang pilihan yang salah. Kita perlu ada pilihan yang salah, keputusan yang salah. Nah, hanya dalam 3 ayat Rut 1 ayat 3 sampai 5 dan dalam kurun waktu 10 tahun keluarga ini mengalami yang namanya hal-hal yang buruk, tragedi demi tragedi. Betul? Apa yang terjadi? Elimelech meninggal. Kedua anaknya menikah dengan perempuan Moab. Gini loh, Moab itu adalah musuh bangsa Israel. Dan di mana ada suatu masa wanita-wanita Moab merayu pria-pria Israel untuk menyembah dewa-dewa palsu bangsa Moab. Dan akhirnya Tuhan marah, Tuhan menghukum bangsa Israel 24.000. Langsung mati. Jadi kalau ada orang Israel pindah ke Moab, ini merupakan sesuatu yang berpaling dari Tuhan. Tapi Elimelech gini, daripada gua mati kelaparan mending gua ke Moab. Tapi apakah semua orang Israel pindah ke Moab? Hanya Elimelech yang diceritakan dalam cerita ini ya. Nah, Mahlon Kilion setelah itu meninggal. Setelah menikah dengan wanita Moab dia meninggal. Istri-istri mereka tidak punya anak. Mereka mengalami kejadian yang buruk tanpa ada cerita detail. Memang kalau Anda baca nggak ada cerita detail. Kenapa ya Mahlon Kilion meninggal? Kena cancer, kena COVID? Nggak diceritain ya. Nggak diceritain secara detail. Kenapa Elimelech kok juga meninggal lebih dahulu? Tidak diceritakan, tidak ada penjelasan. Tapi kalau kita mau lihat kehidupan Naomi saat itu. Naomi datang ke Moab itu karena pilihan keputusan suaminya loh. Para suami-suami, saya tidak membahas istri dulu, habis suami baru membahas istri. Hati-hati dengan keputusan Anda sebagai kepala rumah tangga. Karena yang memutuskan untuk membawa istri dan anaknya pindah ke Moab adalah Elimelech. Di Moab dunia Naomi runtuh. Naomi kehilangan suami, kehilangan kedua anaknya. Ini parah banget, ini benar-benar. Nah, Naomi menjadi orang asing di negeri asing. Pada saat itu Naomi sudah tua, tidak mungkin menikah lagi, tidak mungkin punya anak lagi. Naomi tidak punya siapapun yang bakal merawat hidupnya. Naomi telah kehilangan segalanya, keluarganya, keamanannya, perlindungannya, harapannya. Naomi hanya memiliki 2 menantu Moab yang tidak punya anak. Dan dalam perjanjian lama kemandulan itu adalah kutuk. Jadi apa masa depan Naomi? Apa masa depan Naomi ketika semuanya, perhatikan ini, nampak hilang. Tiba-tiba ada harapan. Rut 1:6 baca dengan suara yang keras. Kemudian berkemaslah Naomi dengan kedua menantunya. Dan Naomi pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya. Dan memberikan makanan kepada mereka. Naomi mendengar Bethlehem terjadi kelimpahan lagi. Sehingga Naomi, yuk
kita balik ke Bethlehem. Di tengah keputusasaannya, Naomi mendengar kabar Tuhan memperhatikan umatnya dan memberikan makanan. Kelaparan di Israel sudah berakhir, itu berarti bangsa Israel sudah bertobat ya. Sehingga Allah memberikan kelimpahan makanan lagi. Tuhan mengampuni mereka. Tuhan telah menyediakan makanan bagi umatnya. Jadi Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Nah, dalam kisah tersebut menunjukkan bahwa Naomi pindah ke Moab lagi sekali karena keputusan Elimelech. Betul, saya harus juga fair, harus maksudnya netral ya. Yang membuat kejatuhan siapa? Abram ya. Sampai Abraham akhirnya menikah dengan Hagar itu karena Sarai istrinya. Nanti kalau suami-suami, enggak tuh Bu, yang sering kali mempengaruhi saya berbuat salah istri saya. Sudah fair loh ya. Kadang suami buat keputusan, kadang istri. Terus saya bilang gini, ya makanya loh para suami, jadilah imam dalam keluarga. Sehingga istri Anda boleh memberikan saran yang salah. Tapi kan keputusan di Anda para suami. Oke? Jangan seperti Adam dong. Waktu Adam bilang, Allah bilang, Adam di mana kamu? Tuhan, aku sembunyi. Ini loh Tuhan, istri wanita yang kamu kasih loh. Itu kan nyalahin ya. Yang terima firman siapa ya? Dengar, saya encourage para suami-suami, para calon suami, para pria. Yuk sungguh-sungguhlah mendalam di dalam firman. Karena Anda adalah imam dalam keluarga. Oke, nah kita lihat dalam kisah ini Elimelech jelas salah. Elimelech seharusnya tahu bahwa kelaparan di Bethlehem itu kehukuman Tuhan atas ketidaktaatan bangsa Israel. Elimelech berarti Tuhan adalah rajaku. Elimelech seharusnya tahu pindah ke Moab itu berarti berpaling dari Tuhan. Elimelech seharusnya tetap tinggal di Bethlehem dan tidak pindah ke Moab. Ayat yang ke-10. Sebentar bicara pindah, saya ingat satu keluarga anak rohani kami sih. Waktu itu kan Sydney lumayan oke ya, COVID-nya rendah, tingkat COVID yang waktu COVID sebelum Omicron. Sementara di Indonesia itu kan tinggi, jadi dia berpikir, pindah, sekeluarga pindah ke Sydney. Terus dikasih tahu sama anak saya, Mam, si ini pindah ke yang benar kan gitu. Oke. Karena ya keadaan bukan bisnis yang jelek, enggak, bisnisnya oke semua. Keadaan Indonesia ini ya. Dia datang awal Desember. Dia datang kena kan enggak lama. Omicron mewabah tinggi. Jadi saya mau bilang gini. Kalau mau pindah negara, pindah apa? Pertanyakan Tuhan sungguh-sungguh. Jangan karena keadaan kelaparan, keadaan pandemik akhirnya Anda pindah. Malah dia pindah gak lama. Meningkat Omicron. Kalau kita mau godain gara-gara kamu sih pindah, gara-gara lu sih pindah dari Indo ke Sydney. Lu yang bawa Omicron ke sini. Itu joke ya saudara. Tapi saya mau pesan. Biarlah dalam keputusan segala keputusan mau kecil mau besar. Pertanyakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Loh kita aja sering sudah bertanya Tuhan, kadang-kadang Tuhannya Tuhan perasaan. Sehingga kita bisa salah karena Tuhannya Tuhan perasaan kita. Bener-bener gitu. Pada itu perasaan kita karena kita kepengen. Lanjut. Kita sering kali membuat kesalahan seperti Elimelech. Ketika hidup jadi suram, jadi sukar, jadi menderita, maka kita terlalu cepat membuat keputusan tanpa bertanyakan Tuhan. Biarlah dalam segala hal, jadikan Tuhan sebagai penentu dalam pengambilan keputusanmu. Let God be your confidence in times of crisis. Yang setuju dengan mantap katakan amin. Jangan pernah buat keputusan tanpa bertanyakan Tuhan. Let God be your confidence in times of crisis. Lanjut yuk. Setiap hari kita diberikan pilihan. Apakah kita mau hidup di tanah perjanjian Tuhan atau kita mau tinggal di Moab? Moab selalu terlihat di permukaannya itu menarik.
Menarik, Moab menjanjikan makanan, kekayaan, kenyamanan, keamanan, kepuasan. Dan saya mau bilang, berpaling dari Tuhan itu selalu terasa memuaskan pada awalnya. Dosa memberikan kepuasan, tetapi itu sementara. Sama-sama katakan, dosa memberikan kepuasan, tapi itu sementara. Menggairahkan selama satu musim. Karena firman Tuhan berkata, sebab upah dosa ialah maut. Ketika mereka pindah ke Moab, ada suatu musim di mana segala sesuatu berjalan sesuai keinginan mereka. Benar, waktu saya percaya waktu mereka sekeluarga sampai di Moab, wow mereka pesta, wow mereka menari-nari karena keadaannya indah, keadaannya nyaman, apalagi nyaman, tidak ada kelaparan. Saya percaya Elimelek sempat mengalami keadaan yang enak tersebut. Haleluya. Tapi ada musim di mana semuanya itu akan berakhir. Dan yang terjadi adalah tragedi demi tragedi terus menimpa dan menjatuhkan mereka. Saya ulangi, dosa selalu menyeret ke titik terendah dalam hidup Anda. Namun anehnya kita terus memilih Moab daripada Bethlehem. Bicara Moab ini bisa bicara kita lebih senang memilih keinginan dunia. Kita lebih senang memilih kesenangan, kepuasan yang dari dunia daripada kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Simpel banget dalam hidup Anda sehari-hari. Coba renungkan, Anda yang berkata, saya sibuk sehingga nggak punya waktu untuk baca firman. Saya tanya, Anda yang berkata tiap hari sibuk, saya tanya ya. Kan Anda bilang nggak punya waktu untuk baca firman, saya tanya. Dalam kesibukan Anda tiap hari, Anda sempat nonton drakor nggak? Sempat nonton Netflix enggak? Kalau Anda berkata sibuk enggak punya waktu baca firman, tapi punya waktu baca nonton drakor, nonton Netflix. Drakor itu mengikat loh saudara. Saya enggak tahu Netflix karena yang ngaku dosa ke saya yang nonton drakor. Apakah Netflix mengikat? Nah, karena saya enggak tahu, tidak ada di dunia saya. Nah, itu sudah sebuah tanda bahwa dalam pilihan Anda tiap hari, Anda lebih memilih Moab daripada Bethlehem. Ya Pak ya, yang ngerti jangan bilang ya. Tinggal Tuhan, berikan aku kemampuan untuk aku memilih yang benar. Jadi gak ada istilah gak punya waktu baca Alkitab. Punya waktu, tapi dipakai nonton drakor, dipakai nonton Netflix. Waktunya hari Sabtu puasa korporat dipakai jalan-jalan, waktu keluarga tante. Sudahlah, kenyataannya kita sering memilih Moab. Ayo lanjut. Sudah ya, ngerti ya? Oke. Sebagian dari kita mungkin mengalami. Sebagian dari kita mungkin ada yang mengalami apa yang dialami Naomi. Anda mungkin berada di titik terendah. Namun ada kabar baik pagi hari ini untuk Anda dan saya yang sedang mengalami seperti Naomi. Tuhan, ada roti di Bethlehem. Anda tidak harus tinggal di Moab. Ada banyak janji firman Tuhan. Anda tidak harus tinggal di drakor. Anda tidak harus tinggal di Netflix. Anda tidak harus tinggal selalu holiday. Ada roti di Bethlehem. Ada firman yang memberikan Anda kepuasan. Ada firman yang membuat Anda bisa holiday di dalam hadirat Tuhan. Bahkan itu sifatnya kekal. Saya tidak menentang holiday. Saya tidak menentang Anda nonton film. Tapi kalau Anda menggantikan waktu-waktu pribadi Anda dengan Tuhan, dengan hal-hal yang dari Moab, nah, bukan waktunya lagi kita melakukan itu semuanya. Amin. Tuhan memanggil Anda untuk kembali ke Bethlehem. Anda mungkin telah kehilangan segalanya di Moab. Tetapi perhatikan, tetapi itu bukan
akhir dari kisah Naomi, termasuk dari kisah Anda. Moab bukan kata terakhir untuk Anda dan saya, tetapi kasih karunia selalu menjadi kata terakhir Tuhan untuk Anda dan saya. Baca yuk sama-sama 1, 2, 3. Kasih karunia. Mundurin dong. 1, 2, 3. Yang bold paling bawah. 1, 2, 3. Kasih karunia selalu menjadi kata terakhir untuk Anda dan saya. Setuju ya? Betapa indah ya punya Tuhan. Haleluya. Lanjut ayat 7 sampai 14, pasal 1. Pilihan. Anda baca di rumah saja ya, supaya menyingkat waktu ya. Oke. Kalau Anda mau PowerPoint-nya ada, saya ada. Kadang saya tinggal kirim ke WhatsApp Anda. Minta saja nanti saya kirim. Oke, baca di rumah ya, ayat 7 sampai 14. Langsung saya masuk, karena di ayat 14 lalu setelah Naomi memberikan pilihan kepada kedua menantunya. Intinya Naomi itu bilang gini loh, aku tuh sudah tidak punya apa-apa di Moab. Tidak punya, apapun tidak punya. Saya mau bilang saat itu Naomi itu benar-benar melarat, rat. Anda yang bilang gini, aku tidak punya uang om. Ternyata masih punya uang Pak, ternyata kan masih punya aset toh. Tapi Naomi enggak punya aset, enggak punya uang, enggak punya apa-apa, benar-benar melarat. Hidup dari mana ya? Minta mungkin kan gitu. Ya. Nah Naomi bilang, aku tuh enggak punya apa-apa, udah tua, enggak punya anak. Jadi udah deh pulang ke bangsamu masing-masing. Naomi itu bicara kepada kedua menantunya. Orpa dan Ruth, sudahlah pulang saja ke bangsamu. Aku tidak punya apapun. Hidup kalian akan jauh lebih enak kalau tinggal di Moab. Karena kalau ikut aku ke Israel, ke Bethlehem, kalian itu nggak bakal diterima oleh orang Israel karena kalian orang Moab. Terus kemudian kalian menunggu pria, nggak ada pria Israel mau nikah sama kamu. Kalau kamu mau nunggu dari anakku, karena peraturan bangsa Israel, kalau anaknya meninggal, suami pertama meninggal, ada anak berikutnya akan menikahi si istri tersebut. Nah sementara Naomi tidak mungkin menikah dan tidak mungkin punya anak lagi. Dengan kata lain Naomi berkata gini, kalau kalian Orpa Ruth ikut aku ke Bethlehem, maka kalian akan kehilangan terlalu banyak. Iya toh, enggak dapat apa-apa, enggak punya mungkin menikah, bakal jadi janda seumur hidup, tidak punya anak loh. Kan menderita kalau ikut ke Bethlehem. Sehingga itu Naomi itu mertua yang baik loh. Bekas mertua tapi bekas mertua yang baik ya. Dia menasihat untuk kedua menantunya meninggalkan dia dan dia sendiri akan kembali ke Bethlehem. Dan ayat 14 dikatakan lalu Orpa mencium mertuanya dan minta diri tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Nah tadi ya, Naomi memberitahu Ruth dan Orpa bahwa mereka akan kehilangan segalanya, tidak ada untungnya jika mereka pergi bersama Naomi ke Bethlehem. Ayat 13b, baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami sebab tangan Tuhan teracung kepadaku. Naomi itu bilang, Naomi itu begitu sakit hati, begitu kepahitan Naomi itu kepada Tuhan. Ya. Sangat pahit dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Karena itu waktu dia kembali ke Bethlehem sebetulnya Naomi itu tidak berharap apa-apa. Cuma Naomi lihat, daripada aku menderita di Moab seorang diri, tidak ada yang merawat aku. Lalu aku ke Bethlehem, minimal ada teman-temanku yang aku kenal dan tidak lagi mengalami kelaparan. Jamnya berjalan lebih cepat daripada saya yang khotbah. Itu sebabnya. Lanjut, Rut 1 ayat 15 sampai 18. Ini perlu kita baca karena bagus banget ayatnya. 1, 2, 3. Berkatalah Naomi, telah pulang 1, 2, 3. Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Itu perintah Naomi kepada Rut. 16.
Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku daripada engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah Naomi berkata-kata kepada Rut. Saya konklusikan ayat yang ke-16 itu begini. Rut berkata, kemana engkau pergi, aku akan pergi. Rut berkata kepada, ini bekas mertua loh saudara, kok kita mau bilang betul? Karena kan mati si anaknya Rut, anaknya Naomi. Dan ini Naomi kan mertua waktu masih suaminya hidup, suaminya Rut. Setelah suaminya mati kan sebetulnya Naomi itu sudah menjadi bekas mertua. Dan Rut itu bekas menantu. Tapi di sini diceritakan tidak ada, mereka tidak berkata bekas mertua, bekas menantu. Tapi statement Rut, perhatikan, Rut berkata, kemana engkau pergi, aku akan pergi. Di mana engkau tinggal, saya akan tinggal. Bangsamu akan menjadi bangsaku. Tuhanmu akan menjadi Tuhanku. Di mana engkau mati, aku pun akan mati di sana. Rut berkomitmen kepada ibu mertuanya. Dan komitmen ini radikal. Bulan depan Bapak Filipus Tai dan Ibu Regina akan mantu. Tepuk tangan bagi mereka. Wah, ini kan saya ngomong kepada menantu-menantu perempuan ini. Seandainya menantu perempuan Pak Philip, ini wah komitmennya kayak Ruth. Waduh, kata Pak Philip sama Regina, apapun tak kasih, no bu, gitu. Loh ini Ruth gak punya apa-apa loh ya. Ruth, Naomi gak punya apa-apa loh. Ruth bisa komitmen seperti ini. Saya gak berkata Anda cari menantu kayak Ruth. Enggak, karena Ruth ini sudah jadi menantunya Naomi. Dan Naomi gak punya apa-apa. Tapi Ruth begitu komitmen radikal. Wow. Ibu-ibu mertua gitu ya. Ibu-ibu mertua dengan menyerahkan hidupnya kepada Naomi. Rut meninggalkan keluarga dan negaranya. Rut komitmen untuk kemungkinan jadi janda seumur hidup dan tidak punya anak selama sisa hidupnya. Dia berkomitmen pindah ke Bethlehem, tidak dikenal negara yang tidak dikenal bangsa, kebudayaan dan bahasanya demi ibu mertuanya. Dengan kata lain, Rut berkata bahwa Tuhan Naomi akan menjadi Tuhannya. Dan di mana Naomi mati, di sana juga Rut akan mati. Dengan kata lain, komitmen Rut tidak hanya kepada Naomi, perhatikan. Tetapi komitmen Rut juga kepada Tuhannya Naomi. Haleluya. Kalau tadi Pak Philip itu intermezzo, ini yang benar, amin. Haleluya, Rut itu berkomitmen kepada Tuhannya Naomi. Bahkan setelah kematian Naomi, Rut mengatakan, saya tidak akan pergi kemana-mana. Tuhan Naomi adalah Tuhanku. Saya tidak akan kembali ke Moab. Saya akan mati di tanah tempat Naomi meninggal. Saya telah menyerahkan hidup saya kepada Allah Israel, Allah Naomi, dan tidak ada kata menyerah. Dengan kata lain saya simpulkan, Rut memilih, memutuskan dan memilih jalan yang sulit daripada jalan yang mudah, daripada yang sesuai dengan hikmat manusia. Ini loh komitmen seperti ini loh. Yuk lanjut. Rut diberi dua pilihan. Betul. Tuhan plus segalanya. Tuhan plus tidak ada harapan di Bethlehem. Segalanya tanpa Tuhan di Moab. Keputusan di Anda.
Inilah pilihan yang harus diputuskan setiap hari oleh setiap murid Kristus, yaitu Anda dan saya. Banyak anak Tuhan tidak suka memilih jalan sukar. Banyak anak Tuhan murid Yesus memilih jalan yang pintas, yang sesuai dengan keinginan mereka. Padahal Tuhan berkata, barang siapa mau ikut aku jadi murid Kristus, sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Itu kan, enggak ada kompromi kan? Itu kan. Nah, banyak anak Tuhan telah mengikut Tuhan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Tetapi tidak dengan Rut. Rut itu kalau ke Bethlehem, Tuhan plus tidak ada harapan. Lah iya, dia orang Moab, dia nggak diterima di Israel. Sudah dijelaskan sama mertuanya, kamu nggak bakal ada orang Israel mau nikah sama kamu. Kamu nggak bakal menikah, kamu nggak bakal punya anak, kamu bakal kehilangan segalanya. Tapi Rut tetap memilih pergi ke Bethlehem. Nah, Rut rela meninggalkan segalanya demi kehidupan yang lebih buruk. Siapa mau pilih hidup yang lebih buruk? Saya jamin gak ada. Tapi kita belajar ya saudara. Kalau saya tadi bilang, saya tolak dalam nama Yesus. Saya berdoa, bukan tidak ada. Saya berdoa, gereja Tuhan yang makin hari makin dewasa. Sudah 25 tahun kan gereja ini umurnya. Bila kita menjadi murid Kristus yang punya komitmen radikal. Yang setuju katakan amin. Lagi sekali saya mau bilang, tidak gampang. Tapi tadi, kata terakhir Tuhan untuk Anda dan saya, bukan kejatuhan, bukan kebangkrutan, bukan kepahitan, bukan Moab. Kata terakhir Tuhan untuk Anda dan saya apa? Apa? Kasih karunia. Sama-sama katakan kasih karunia. Haleluya. Haleluya. You will see God's hand in all area of your life when you leave everything in God's hand. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, Rut 1:19-21. Dan berjalanlah keduanya. Oh, sudah tinggal 5 menit. Anda baca? Saya langsung pada poinnya saja. Jangan dipindahin dulu. Ada kata yang saya bold. Waktu Naomi sampai ke Bethlehem, maka teman-temannya begitu lihat Naomi. Naomi ya? Naomi ya? Nah, mungkin wajahnya jadi keriput, tua. Apalagi wajah depresi, wajah stres. Saya percaya itu wajah Naomi. Sehingga teman-temannya ragu, ini Naomi apa bukan ya? Sehingga mereka nanya, Naomi ya? Naomi ya? Teman-temannya seneng tapi juga ragu-ragu. Sudah 10 tahun tidak ketemu Naomi wajahnya berubah banget. Saya percaya dalam wajah yang depresi, stres. Anda kalau lagi depresi, stres mungkin kata ibu-ibu, Bu, saya kalau lagi depresi makan terus makanya saya mekar, Bu. Makannya bukan ke atas, makannya ke kanan kiri, bukan gitu. Kira-kira Naomi sudahlah, pokoknya wajahnya wajah yang jelek yang tidak dikenal. Kemudian Naomi jawab apa? Janganlah sebut aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Kondisi Naomi pahit banget ya. Ada yang berkata, itu saya, Bu. Pagi hari ini ada berita baik. Bukan Moab, bukan kepahitan. Kata akhir Anda, Tuhan bagi Anda kasih karunia. Amin. Lanjut. Naomi berkata, ada satu kalimat yang Naomi. Di tengah-tengah dia berkata, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara atau yang pahit. Ada satu kalimat, 2 kata yang benar. Naomi berkata, yang Maha Kuasa telah melakukan yang pahit. Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Naomi menyalahkan Tuhan atas segala kehilangannya, kerugiannya. Sebetulnya siapa sih yang harus bertanggung jawab atas kehilangan, atas semua tragedi yang dialami Naomi?
Kalau kita bilang, loh yang salahkan bukan Tuhan. Jangan pernah salahkan Tuhan. Itu saya sering ngomong kepada siapapun yang menyalahkan. Jangan pernah salahkan Tuhan. Yang salah itu kan Naomi. Kan gitu kita bisa. Naomi marah-marah ke Tuhan. Naomi kepahitan sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Orang itu kesalahannya suaminya bla 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 bla. Ya. Haleluya. Tapi itulah manusia. Tapi ada dua, tadi saya ulangi, ada dua kata yang Naomi katakan. Naomi menggunakan kata yang pertama. Yang Maha Kuasa dan Tuhan. Ya, ada kata yang Maha Kuasa di ayat yang 20 dan 21 ada kata yang Maha Kuasa dan ada kata Tuhan. Artinya yang Maha Kuasa itu artinya adalah El Shaddai. Yang berarti Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan itu berdaulat dan dia selalu memegang kendali. Walaupun dia sempat salah ngomong, Tuhan melakukan hal yang pahit, Tuhan membuat aku kosong. Tetapi ada satu kalimat yang ditangkap oleh Allah. Katakan yang Maha Kuasa dan Tuhan. Karena sesungguhnya dia Tuhan adalah yang Maha Kuasa. Tuhan adalah Tuhan yang hebat. Tetapi Naomi juga memanggil Tuhan. Ada kata Tuhan ya, saya bold tadi di ayat yang ke-21. Saya bold, dikatakan gitu, Naomi juga berkata Tuhan yang artinya Yahweh, yang artinya Allah perjanjian. Dengan kata lain, Naomi juga tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, adalah yang setia pada janjinya, pada semua janjinya. Dan Tuhan itu Tuhan yang sangat baik. Atau saya mau bilang gini, Naomi itu berkata sesungguhnya Tuhan itu hebat, Tuhan itu El Shaddai, Tuhan itu juga Tuhan yang memegang perjanjian. Tuhan Yahweh, Allah yang memegang perjanjian. Tuhan yang baik. Naomi itu tahu saudara, tahu. Tetapi, sebentar biar saya fokus kepada apa yang saya tulis. Ya, Naomi mengerti setiap tindakan memiliki konsekuensi. Tetapi dia juga tahu bahwa tidak ada yang terjadi di dalam hidup Anda dan saya, termasuk dalam hidup Naomi, yang di luar kendali Tuhan, yang tidak seizin Tuhan. Saya ulangi, keadaan buruk, keadaan baik tetap terjadi dalam hidup kita, itu seizin Tuhan, dalam kendali Tuhan. Bukankah seringkali kita ngomong gini, kalau Tuhan memperhatikan aku, kalau Tuhan sayang aku, kenapa aku tidak dicegah dari berbuat salah? Kenapa aku tidak dicegah dari membuat keputusan yang salah? Kan kita seringnya gitu toh maunya. Kalau bisa Tuhan tiba-tiba datang, dueng, tiba-tiba kita mau buat apa, tiba-tiba dueng sesuatu, Tuhan ngomong kayak halilintar, dueng, kan gitu. Maunya kita. Tetapi sesungguhnya waktu Naomi berkata, Tuhan selalu memegang kendali mutlak atas setiap detail kehidupan kita. Tuhan selalu setia, Tuhan adalah Tuhan dari Alkitab. Nah, masalahnya Naomi sama dengan Anda dan saya. Perhatikan. Masalah Naomi adalah dia tidak memiliki mata untuk melihat, untuk bisa melihat pemeliharaan Tuhan karena sakit hati, rasa sakit yang dia alami, sehingga dia tidak bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Betul? Sakit hati, yang digedein sakit hati, yang diomongin ke orang-orang kemana-mana sakit hati. Kira-kira kan gitu Naomi. Jangan panggil aku Naomi, panggil marah, pahit. Berhenti ngomong negatif, mulai mengucapkan firman. Karena kuasa firman yang akan mengubah hidup Anda dan saya. Bukan kuasa keluhan, bukan ucapan keluhan, tapi kuasa firman. Waktu dalam keadaan buruk, waktu ada keadaan bangkrut, waktu ada dalam keadaan apapun, ucapkan firman. Memang seringkali memang firman bertentangan dengan keadaan kita. Waktu Naomi, wow. Nah, waktu kita mengucapkan terus yang pahit, itu nggak akan mengubah keadaan kita. Dikatakan gini, Naomi berkata, saya pergi dengan tangan penuh dan Tuhan membawa saya kembali dengan tangan kosong. Perhatikan, poin ketiga.
23 ya. Tetapi sesungguhnya Naomi itu tidak kosong. Naomi hanya tidak bisa melihat kehadiran siapa? Rut, wanita Moab yang menyerahkan hidup dan matinya kepada Naomi. Dengan kata Naomi membawa Rut bersamanya. Ada Rut di sebelah Naomi. Tapi Naomi bilang, aku pergi dengan tangan penuh. Tuhan buat aku pulang dengan tangan kosong. Lah yang di sebelahmu, tidak kelihatan. Yang kelihatan apa? Kepahitan. Naomi tidak menyadari pada wanita Moab yang berdiri di sampingnya. Dan itulah bukti kesetiaan Tuhan kepada Naomi. Itulah bukti kesetiaan Tuhan kepada Anda dan saya. Yang terakhir, itu saya tutup ya. Yang poin terakhir, Rut 1 ayat 22. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut perempuan Moab itu menantunya yang turut pulang ke daerah Moab. Perhatikan. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada apa? Pada musim permulaan. Pada permulaan musim menuai jelai. Naomi membawa Rut orang Moab. Mereka datang ke Bethlehem pada awal panen jelai. Lihat Tuhan menyatukan kisah hidup Naomi, Rut, Elimelech, Mahlon, Kilian, Orpa menjadi sebuah cerita. Wow, yang mengubah bahkan waktu Naomi sampai di Bethlehem itu pas waktunya tuai musim menuai jelai. Dengan kata lain, Tuhan mengubah kepahitan Naomi menjadi berkat melalui panen jelai. Haleluya. Pemeliharaan Allah adalah kedaulatannya yang bertujuan. Ini sekarang saya tutup. Sudah setengah 12 saya tutup. Hanya karena tidak dapat melihat pemeliharaan Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Perhatikan ya. Hanya karena kita tidak dapat melihat pemeliharaan Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Pemeliharaan Tuhan selalu menjadi elemen penentu dalam hidup kita. Apakah kita, Anda dan saya mengalami penderitaan karena konsekuensi keputusan kita yang salah? Atau karena alasan yang tidak dapat dijelaskan? Saya tahu banget rasa sakit itu tidak pernah mudah. Seperti Naomi. Kita seringnya tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Kita seringnya lebih mengalami penderitaan, lebih mengutamakan penderitaan. Sudahlah, saya ngaku. Kok lagi di proses Tuhan saya paling. Terus saya bela diri, wah cerita sana sini. Tapi tentu orang-orang tertentu yang saya percayai. Terus saya ngomong, iya karena saya ini ekstrovert jadi suka ngomong. Bela diri. Kan gitu. Pembenaran ya. Aduh. Pada saat ngalami penderitaan enak ya kalau ngomong. Tapi ngomong ngoceh kepada siapapun tidak menyelesaikan masalah saudara. Orang-orang yang mengasihi saudara cuma bilang aduh kasihan ya. Tapi tidak menyelesaikan masalah. Malah saya tambah pahit. Karena terus menceritakan kesalahan saya makan tambah pahit saya. Kita terlalu sibuk mengeluh kepada Tuhan tentang kekosongan kita. Pandemi ini buat aku gak punya uang loh. Pandemi ini bukan bikin bisnisku hancur. Pandemi ini bikin bla 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 lah. Kan gitu ya. Sehingga kita lupa. Ini saya bul. Sehingga kita lupa bahwa Tuhan mengosongkan tangan Anda dan saya. Untuk Tuhan memberi Anda dan saya sesuatu yang jauh lebih baik. Tepuk tangan paling kalah kita. Naomi berduka atas kehilangan semuanya. Tetapi Naomi lupa bahwa dia memiliki Rut di sampingnya. Demikian juga dengan Anda dan saya ya. Kita seringkali hanya membesarkan kesusahan, penderitaan, kesakitan kita. Tapi kita lupa. Apa yang Naomi dan saya dan Anda perlu lihat adalah kenyataan bahwa kita tidak kosong. Kita memiliki Rut. Maksudnya apa toh? Rut membuat pilihan yang sulit. Menyerahkan semua yang dia miliki.
tanah ayah ibunya, keluarga, kekayaan tanahnya pada Naomi, supaya Naomi punya sesuatu. Di tengah pengalaman baik Naomi, dia menerima kesetiaan Rut. Rut adalah tanda kesetiaan Tuhan kepada Naomi. Apakah kita menyadari? Apakah Anda dan saya menyadari bahwa kita memiliki seseorang yang jauh lebih baik dari Rut dalam hidup kita? Naomi memiliki Rut. Anda dan saya memiliki Yesus. Tepuk tangan lebih keras lagi begal. Haleluya. Rut cuman punya Naomi, bahkan itu Naomi itu yang paling bergerak. Tapi Anda dan saya punya Yesus. Kok gak ada yang semangat? Anda dan saya punya Yesus. Dan punya Yesus itu punya segala-galanya. Haleluya. Haleluya. Sama seperti Rut, Yesus tahu bahwa satu-satunya cara untuk kita dapat mempertahankan hidup kita adalah dengan Dia menyerahkan nyawanya. Yesus buat komitmen radikal. Yesus menyerahkan nyawanya untuk Anda dan saya. Yesus menyerahkan semua yang dimiliki. Dia jadi miskin supaya Anda dan saya jadi kaya. Yesus meninggalkan kemuliaan surga untuk Dia mendekat kepada Anda dan saya. Rut berkata kepada Naomi, di mana Naomi mati, dia mati. Yesus berkata, aku mati di kayu salib supaya engkau hidup. Yesus begitu komitmen kepada Anda dan saya. Bahkan kematian tidak dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Ini benar-benar kita berdiri deh. Dalam rasa sakit hatinya Naomi. Naomi merasa kosong, tetapi sebenarnya Naomi tidak kosong. Dan saya bawa ini ke arah Yesus. Anda dan saya memiliki Yesus bersama kita. Yesus adalah bukti bahwa Tuhan selamanya bekerja untuk Anda dan saya, untuk mendatangkan kebaikan. Kita tidak mungkin tahu apa yang Tuhan rencanakan, tetapi kita memiliki Yesus bersama Anda dan saya. Anda mungkin tidak tahu kenapa Anda hari ini seperti ini. Ketika kita memiliki Yesus bersama kita, kita dapat memiliki keyakinan bahwa rasa sakit, kepahitan. Saya ulangi, ibu-ibu, kepahitan, anak-anak muda, para wanita, hurting. Hurt, berasa pahit, rasa sakit, kepahitan, kecewa, keputusasaan, kegagalan, kebangkrutan, kehancuran tidak akan menjadi kata akhir bagi hidup Anda dan saya. Saya akhiri dengan tetapi, baca dengan suara keras 1, 2, 3. Tetapi 1, 2, 3, multiplied grace akan menjadi kata terakhir Tuhan bagi Anda dan